Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi hari ini kita akan membahas chapter berikutnya, yaitu chapter 4 di dalam bukumu, yaitu bagaimana kita mengatur atau mengelola new diverse, ya, managing a new and diverse workforce. Jadi perbedaan atau keragaman di dalam dunia kerja. Jadi learning objektif di chapter ini yaitu kita mendiskusikan sifat keberagaman dan perbedaan di antara manajemen, jadi di antara manajemen keberagaman dan kesempatan kerja yang sama. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan dimensi utama keragaman di dalam organisasi. Lalu yang berikutnya mendiskusikan dampak utama keberagaman pada organisasi dan juga menjelaskan strategi dan pendekatan individu dan organisasi untuk mengatasi keberagaman dan mendiskusikan organisasi multikultural. Lalu yang kelima yaitu mendiskusikan masalah dasar dalam mengelola fungsi pengetahuan dalam organisasi dan juga menghubungkan manajemen sumber daya manusia dan masalah sosial. Nah, kita yang pertama membahas tentang apa sih keberagaman di dalam sebuah organisasi atau tempat kerja itu. Nah, keberagaman itu adalah perbedaan. Ya. Jadi kalau di sini keragaman adalah ada di dalam kelompok atau organisasi ketika anggotanya itu berbeda satu dengan yang lainnya sepanjang satu atau lebih dari dimensi penting. Jadi seperti ketika kamu berada di tempat kerja atau di kelasmu ini, bahwa ketika kita berkumpul di dalam satu kelas, maka kita akan menjumpai perbedaan-perbedaan di antara kita. Ya, jadi perbedaan itu banyak sekali, mulai dari warna kulit, mungkin jenis kelamin, lalu ekonomi bisa, nah, atau mungkin warna rambut. Nah, ini contoh-contoh keberagaman di dalam dunia kerja. Tapi kalau dimasukkan ke dalam dunia kerja, ya itu dalam satu dimensi. Kalau satu dimensinya ya dimensi satu pekerjaan itu, di tempat pekerjaan itu. Tapi kalau di kelasmu ya di kelas ini satu dimensi. Nah, di sini ada beberapa hal, ya, jadi diversity management versus equal employment opportunity. Kalau kita membahas tentang equal employment opportunity, berarti memperlakukan orang secara adil dan adil, ya, jadi secara adil dan mengambil tindakan yang tidak membeda-bedakan orang di kelas yang dilindungi berdasarkan beberapa kriteria yang ilegal. Jadi kita memperlakukan sama, ya, jadi memperlakukan sama antara orang satu dengan orang yang lainnya. Jadi kita tidak membeda-bedakan, ya, jadi baik gender, ras dan sebagainya. Nah, sedangkan diversity management yaitu menempatkan penekanan yang jauh lebih berat pada pengenalan dan menghargai perbedaan di antara orang-orang di tempat kerja dan berusaha menyediakan akomodasi untuk perbedaan-perbedaan tersebut sejauh yang layak dan mungkin. Nah, jadi perbedaannya seperti ini, ya. Jadi diversity management dan equal employment. Ya, jadi kalau equal itu menyamakan sama rata semuanya. Nah, sedangkan diversity management yaitu tuh menempatkan penekanan yang jauh lebih berat di sini, menghargai perbedaan-perbedaan itu. Ya, jadi makanya di dalam sebuah organisasi itu ada dua hal ini. Ya, jadi misalkan kalau perusahaan itu atau organisasi itu menggunakan diversity management, tentu akan memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Mungkin di dalam kemampuan dia di dalam pekerjaan. Nah, ini nanti akan ditempatkan yang berbeda dengan yang mungkin standar pekerjaan. Nah, jadi, biasanya kalau perusahaan menekankan diversity management itu adalah perusahaan-perusahaan di bidang high tech, ya, jadi teknologi tinggi. Jadi
biasanya seperti itu. Nah, kalau employment opportunity ini biasanya ya lebih kepada misalkan pegawai negeri dan sebagainya. Nah, di sini ada identical treatment versus equitable treatment. Ya, jadi ada perbedaannya. Ya, jadi kalau kita identical treatment, ini misalkan seorang majikan yang menyediakan liburan Kristen, ya, jadi ketika Natal itu juga harus peka terhadap kebutuhan untuk memberikan libur keagamaan yang penting bagi berbagai karyawan dengan keyakinan dan iman yang berbeda. Ya, jadi kalau di kita misalkan ada libur di hari Natal, maka juga harus ada misalkan libur di keagamaan lainnya, misalkan Idul Fitri, Waisak dan sebagainya seperti itu. Nah, ini harus seorang manajer atau pemilik organisasi itu harus peka, harus peka bahwa oh ini merupakan identical treatment, oh ini orangnya beragama ini, oh ini orangnya beras ini kan gitu. Nah, sedangkan equitable treatment, equitable itu menyamaratakan, ya jadi itu sebenarnya gini, contohnya adalah rata-rata pria memiliki masa otot yang lebih besar daripada wanita, dan karena itu mengangkat beban yang lebih berat. Nah, jadi kita mengakui bahwa laki-laki itu akan memiliki masa otot yang lebih besar. Nah, tentu untuk pekerjaan berat ya disamakan untuk laki-laki, jadi tidak ada perbedaan laki-laki satu dengan laki-laki yang lainnya. Pun juga sama, misalkan wanita itu melahirkan anak, ya kan semua wanita mungkin melahirkan anak, lah mereka membutuhkan waktu libur yang lebih lama setelah melahirkan. Nah, ini tidak bisa samakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, lalu juga ada age distribution, ya, jadi distribusi umur, ya. Jadi kalau Anda membaca buku Anda itu bahwa usia rata-rata tenaga kerja Amerika Serikat itu secara bertahap meningkat. Itu pun juga terjadi di negara-negara lain juga, misalkan di Indonesia juga sama, yaitu kenaikan di angka angkatan kerja. Nah, makanya di sini pemerintah selalu berusaha untuk bagaimana menciptakan lapangan kerja yang terbuka untuk angkatan kerja ini. Nah, tapi di sisi lain, misalkan kalau kita lihat di Eropa, itu ternyata tingkat kelahirannya itu menurun di antara generasi pasca baby booms. Jadi secara bersamaan menyumbang persentase pendatang baru yang lebih kecil ke dalam angkatan kerja. Makanya kalau Anda baca berita mungkin misalkan di Jerman ini saat ini kekurangan angkatan kerja, atau mungkin yang kalau di Asia itu di Jepang. Nah, ini tingkat kelahirannya juga menurun sehingga angkatan kerjanya kurang. Nah, tapi di sisi lain misalkan kalau nanti setelah adanya baby boomers ini, maka kan tingkat angkatan kerja pasca produktif, maka itu akan semakin besar. Ya, jadi karena batas pensiun itu wajib, misalkan batas pensiun itu kan kita ada 55 tahun sampai 60 tahun. Ya, jadi, nah karena angkatan kerja tadi itu banyak, ya, jadi angkatan kerja itu banyak, maka untuk tingkat pekerjaan, ya, setelah baby boomers itu, maka banyak orang yang bekerja di luar usia pensiun mereka. Jadi mungkin mereka setelah pensiun itu tetap bekerja. Nah, inilah yang harus diantisipasi oleh berbagai pihak, bagaimana kita mengatur angka kelahiran di sebuah negara dan juga bagaimana kita mengatur tingkat pertumbuhan pembukaan lapangan kerja. Nah, ini karena ada dua hal yang membedakan di antara negara satu dengan negara yang lainnya. Nah, di sini kalau kita lihat tadi ya, jadi dimensi of diversity itu, ya, jadi keanekaragaman itu misalkan gender misalkan. Nah, karena semakin banyak perempuan yang masuk dunia kerja, organisasi kemudian mengalami perubahan di dalam proporsi relatif karyawan pria dan wanita. Ya, jadi makanya
karena sekarang itu sudah ada kesetaraan gender, maka juga banyak wanita-wanita yang sekarang ini sudah menempati posisi pemimpin gitu di dalam sebuah organisasi. Jadi kalau dulu mungkin memimpin sebuah manajer itu pasti laki-laki, tapi karena sekarang sudah mengalami perubahan, maka ya berbeda sekarang, perempuan pun juga bisa menduduki posisi yang lebih tinggi dibandingkan waktu dulu. Nah, jadi misalkan kalau kita lihat di pemerintahan, misalkan di Iran yang dulu semua pejabat harus laki-laki, nah sekarang kan di Iran perempuan sudah bisa. Lalu yang terbaru-baru lagi misalkan di Arab Saudi yang dulu misalkan wanita hanya di rumah saja untuk apa ini tarbiyatul aulad, mendidik anak, atau di sektor-sektor tertentu saja. Nah sekarang di Arab Saudi sudah mulai dibuka untuk pekerjaan-pekerjaan yang dulunya didominasi oleh laki-laki. Nah, karena apa? Mau tidak mau kita di dalam budaya kita itu ada namanya the class ceiling, yaitu yang menggambarkan hambatan yang membuat banyak perempuan tidak bisa maju ke posisi manajemen teratas di banyak organisasi. Ya, jadi itu nanti namanya glass ceiling. Nah, lalu yang berikutnya, yang sekarang ini menjadi isu adalah disabilitas. Nah, disabilitas itu ringnya banyak, mulai dari apa itu kehilangan pendengaran, kehilangan jari, atau mungkin penglihatannya tidak bisa, buta, atau yang lain. Nah, ini banyak sekali disabilitas itu. Nah, memang saat ini masih banyak pandangan sinis terhadap disabilitas itu. Tapi untuk apa itu saat ini sudah berusaha untuk disamakan antara apa ini disabilitas maupun yang normal. Ya, jadi makanya ada tempat pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dikhususkan untuk disabilitas. Ya, jadi kalau kamu lihat misalkan di Indonesia saja, di negara kita ini, misalkan yang paling gampang sekali itu adalah ketika rekrutmen PNS, pegawai negeri sipil. Nah ini kan ada untuk apa itu lowongan-lowongan disabilitas. Jadi tidak dibedakan antara apa ini yang normal maupun yang mengalami disabilitas. Nah, lalu keragaman dan juga social change, yaitu perubahan sosial. Nah, keragaman di dalam organisasi baik yang memfasilitasi maupun difasilitasi oleh perubahan sosial di lingkungannya. Jadi kalau keberagaman itu apa ini bisa terjadi karena perubahan-perubahan di lingkungan tadi. Nah, jadi bagaimana cara orang lain itu mempengaruhi. Ya, jadi cara lain yang organisasi pengaruhi perubahan sosial adalah melalui gambaran yang mereka gunakan untuk mempromosikan diri mereka dalam dan produk mereka. Nah, jadi perubahannya itu seperti itu. Jadi contohnya misalkan kalau yang kita rasakan saat ini perubahan di dalam organisasi karena perubahan sosial di lingkungan. Nah, jadi ketika terjadi apa ini wabah COVID, maka apa, organisasi itu juga serta-merta berubah. Jadi yang dulu mungkin pemasarannya lewat apa itu media offline, nah sekarang dipaksa untuk ke media online. Ya kalau dulu mungkin bekerja itu harus di kantor, nah sekarang dipaksa bekerja itu bisa saja dilakukan di rumah ataupun di tempat lain, asalkan memiliki apa ini kinerja atau produktivitas yang sama dengan ketika dia bekerja. Nah ini contohnya seperti itu, diversity and social change. Jadi keragaman itu juga bisa dipengaruhi oleh mempengaruhi perubahan sosial. Nah, organisasi yang menggunakan keragaman kelompok sebagai perwakilan itu menyampaikan pesan kepekaan mereka terhadap keberagaman. Nah ini apa ini sekarang ini yang sedang moving ya, jadi bahwa keragaman itu juga harus peka terhadap apa ini
keberagaman itu sendiri. Jadi makanya kita tidak boleh istilahnya harus menang sendiri. Jadi harus menyamakan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Nah, keragaman dan juga kompetitif itu ada banyak hal ya. Jadi di sini ada 6 isu bagaimana keberagaman itu dapat menjadi competitive advantage ya. Jadi keberagaman itu bisa menjadi keunggulan kompetitif ya. Jadi mulai dari harga ya, tentu ketika kita memiliki banyak ragamnya, maka harga ini yang nanti bisa menjadi keunggulan kompetitif kita. Jadi misalkan kalau kita amati ketika banyak perusahaan itu misalkan perusahaan sejenis, nah tentu akan berusaha bagaimana mereka itu menciptakan sebuah produk yang efisien sehingga harga itu bisa ditekan. Nah, ketika harga itu bisa ditekan, keberagaman harga, maka para konsumen itu bisa memilih. Jadi ketika mereka bisa memilih, maka ketika perusahaan itu atau organisasi itu unggul di bidang biaya, maka mereka akan memiliki keunggulan kompetitif di biayanya. Lalu ada resources acquisition, jadi akuisisi pada sumber-sumber daya. Nah, ini banyak sekarang ini perusahaan-perusahaan, kalau ini lebih banyak pada perusahaan-perusahaan besar yang mengakuisisi atau membeli perusahaan di tempat lain atau di suatu tempat yang lebih kompetitif. Lalu ada pemasaran, marketing, creativity, problem solving, dan sistem flexibility. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita itu bisa menang di keberagaman di bidang pemasaran, kreativitas, problem solving, sistem flexibility. Ini bisa menjadi keunggulan kompetitif kita. Nah, di sini the bottom line on diversity ya, jadi garis lurusnya ketika kita mengalami atau keberagaman itu bahwa sebenarnya diversity keberagaman itu membawa dampak yang positif terhadap outcome yang diperoleh dari perusahaan. Ya, jadi sebenarnya keberagaman itu akan membawa dampak yang baik untuk perusahaan, asalkan perusahaan itu menggunakan konflik subkelompok itu bisa dikelola dengan baik. Ya, jadi dia ketika pengelolaan itu baik, maka perbedaan itu akan menjadi keunggulan karena masing-masing dari kelompok itu akan memandang diri mereka itu sebagai satu organisasi, anggota organisasi itu. Jadi gampangnya itu gini, kalau kita memandang sebuah struktur kapal misalkan. Nah, di kapal itu kan ada tiang yang besar, ada balok, lalu ada keling yang kecil-kecil itu. Kalau itu disatukan maka akan menjadi sebuah kapal yang kokoh. Nah, itu kuncinya seperti itu. Ketika perbedaan itu bisa disatukan secara bersama-sama, dikelola, dimanage, sehingga mencapai tujuan yang sama, yaitu tujuan organisasi. Maka akan mencapai perubahan yang positif atau outcome yang positif bagi perusahaan. Nah, strategi individual for dealing with diversity ya, jadi strategi seseorang agar dia bisa menerima atau dealing atau bisa menerima ya dengan perbedaan itu, yaitu dia harus bisa memahami ya, jadi harus bisa memahami bahwa perbedaan itu memang ada, memang itu secara nature, itu secara alamnya itu pasti akan mengalami perbedaan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lalu ada empati. Ini empati ini harus bisa memahami tentang perspektif orang lain. Lalu toleran, mengembangkan toleran. Jadi kita istilahnya toleransi itu ya eding gitu. Ya, jadi dengan perbedaan yang ada itu toleransi.
lalu juga melakukan komunikasi. Ya, jadi baik komunikasi itu satu arah ataupun dua arah. Nah, ini seperti itu. Nah, karena apa? Karena di dalam sebuah organisasi itu multicultural organization, ketika Anda masuki dunia kerja, apalagi saat ini kita masuki pasar bebas, maka di situ ada namanya basic karakteristik. Jadi karakteristik dasar di dalam sebuah organisasi itu banyak sekali. Jadi pasti ada namanya pluralisme. Jadi keberagaman yang banyak sekali. Jadi misalkan saja mungkin nanti ketika Anda bekerja itu nanti ada orang luar, orang bule atau orang Cina, orang Melayu dan sebagainya. Nah, lalu nantinya pasti ada integrasi struktural, ya, jadi yang penuh ya, jadi integrasi hubungan antara struktur satu dengan struktur yang lain. Lalu ada integration of the informal network, ya, jadi hubungan-hubungan yang informal. Lalu hilangnya diskriminasi dan juga prejudis, prasangka, dan juga tidak ada gap di dalam identifikasi organization. Nah, jadi tidak lagi ada gap organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Lalu ada low level intergroup conflict, ya, jadi mulai hilangnya konflik antar grup ya di dalam grup. Nah, ini nantinya merupakan basic karakteristik perusahaan di masa yang akan datang itu seperti itu. Makanya Anda harus mengembangkan ini tadi, ya, jadi strategi bagaimana Anda bisa memahami tentang perbedaan itu sendiri. Nah, lalu bagaimana organizational learning-nya? Ya, jadi pembelajaran di dalam organisasi itu merupakan proses yang mana organisasi itu belajar terhadap kesalahan di masa yang lalu dan juga beradaptasi pada lingkungannya. Ya, jadi makanya sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang melihat dulu itu kegagalannya seperti apa. Jadi contohnya misalkan ketika Walt Disney itu gagal di Eropa, mereka kan belajar tentang budaya Eropa. Nah, ketika dia mengembangkan di Asia, maka mereka juga berhasil. Jadi ketika mereka ke Singapura, oh ternyata mereka beradaptasi terhadap lingkungannya. Oh, lingkungan orang Asia itu seperti ini, hampir sama dengan lingkungan di Amerika. Lalu ada organizational memory atau ingatan dari organisasi itu secara kolektif, institusional, record of past event. Ya, jadi mereka juga berusaha untuk mengingat-ingat, merekod, ya, jadi tentang kejadian-kejadian di masa lalu untuk dikembangkan atau untuk mengantisipasi strategi di masa yang akan datang. Nah, mungkin itu untuk bab 4 ini memang agak singkat, jadi Anda bisa mempelajari lebih dalam di bukunya maupun case study yang ada di buku Anda. Nah, mungkin itu dari saya. Terus semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.